Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an uqaddima nafsi. Ana Muhammad Zainul Rizqi min qismil lughatil arabiyyah wa adabiha. Fasli sabi' minad dal. Fi hadhil fursah sauqaddimu lakum al-bayan anil lahjat al-arabiyyah al-waridah fil Qur'anil Karim. Istikmalan lil imtihan an-nihai fi maddati fiqhil lughah allati darasaha fadilatul ustad Muhammad Nida Fadlan al-Majistir. Tayyib bil iktifa wal ikhtisar ismahuli an astakhdima lughatal Indonesia tashilan li fahmi kalami wa bayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang dialek-dialek bangsa Arab yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dialek merupakan pembahasan yang cukup mendapat perhatian dalam kajian fikih lughah. Sebagaimana kita ketahui bahwa fikih lughah mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mengungkap budaya serta asal-usul bahasa dan juga perkembangannya. Berbeda dengan ilmu lughah yang hanya memfokuskan kajiannya pada internal bahasa itu sendiri. Maka dari itu, melalui fikih lughah kita dapat mengungkap budaya suatu bangsa. Lahjah atau dialek merupakan salah satu produk budaya Arab yang terbiasa berinteraksi antara satu qabilah dengan qabilah yang lainnya seputar perdagangan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Interaksi tersebut semakin intens ketika pasar-pasar di sana menjadi pusat perdagangan. Pada masa itu terdapat 3 pasar yang paling terkenal, yaitu ada pasar Uqad, pasar Mujam, pasar Majannah, dan juga pasar Zulmazaj. Berbondong-bondong mereka mendatangi tempat tersebut dari segala penjuru untuk melakukan transaksi perdagangan. Bahkan dari luar Arab pun turut serta di dalamnya. Dari sini terjadilah persentuhan dan percampuran dialek yang berbeda-beda yang biasa mereka gunakan dalam kesehariannya. Itu sebabnya kemurnian bahasa Arab mulai pudar. Maka kita biasa mengenal istilah fusha dan juga amiyah. Mengutip pendapat Dr. Emil Badi Yaqub dalam kitab Fiqhul Lughah Al-Arabiyyah wa Khosa'isuha halaman 144, beliau mengatakan bahwa bahasa fusha adalah lughatul Quran allati tustakhdamu al-yaum fil muamalat ar-rasmiyah wa tadwini syi'ir wa nasar. Bahasa fusha merupakan bahasa Al-Quran yang pada saat ini digunakan untuk transaksi-transaksi formal dan juga pembukuan-pembukuan prosa ataupun puisi. Sementara amiyah menurut beliau wahia al-lughah allati yajri biha al-hadits al-yaumi. Bahasa amiyah adalah bahasa yang biasa dilakukan dalam percakapan sehari-hari. Dialek yang terdapat dalam bahasa Arab begitu banyak, seiring makin bertambahnya para penutur bahasa Arab. Di antaranya seperti dialek Quraisy, Kinanah, Tamim, Hudzail, Hamir, dan lain sebagainya. Nah, di antara dialek-dialek Arab yang paling terkenal dan paling unggul adalah dialek Quraisy. Dialek Quraisy dianggap lebih maju dibanding dialek-dialek yang lainnya karena dialek ini telah digunakan di bidang puisi, di bidang prosa oleh para pemuka-pemuka bangsa Arab.
Kemudian penggunaan kosakata, kaidah, sintaksis, dan morfologinya begitu sangat matang. Selain memiliki keistimewaan dalam segi bahasa, suku Quraisy itu sendiri secara politik dan ekonomi juga diuntungkan, karena suku Quraisy ini tinggal dan berdomisili di kota Mekah, di mana kota Mekah merupakan pusat peradaban pada masa itu. Kenapa? Karena Ka'bah menjadi daya tarik utama kedatangan orang Arab dari segala penjuru. Eksistensi dialek Quraisy ini selanjutnya semakin matang ketika Islam datang mengutus Nabi Muhammad SAW dari kalangan Quraisy itu sendiri. Ditambah lagi Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Quraisy. Oleh karena itu, bahasa dialek Quraisy semakin menunjukkan keunggulannya dan perannya dalam menentukan hukum syariat di dalam agama Islam. Bahkan dialek Quraisy ini juga dinobatkan sebagai bahasa wahyu. Baik, dari penjelasan ini maka muncul persoalan ketika ditemukan di dalam Al-Quran beberapa ayat yang menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Contoh seperti ayat di dalam surat Yusuf ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran yang berbahasa Arab. Begitu juga ayat lain dalam surat Fussilat, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang ayatnya diperinci atau diperjelas dengan menggunakan bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Dan ayat lain ada di dalam surat Asy-Syura ayat 7, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Begitu juga kami mewahyukan kepada engkau Al-Quran yang berbahasa Arab. Nah, dari beberapa ayat ini penyebutan lafadz Arabiyyan masih belum jelas. Di mana ketidakjelasannya? Masih belum jelas dialek bahasa Arab mana yang digunakan. Apakah semua ayat yang di dalam Al-Quran menggunakan dialek Quraisy dengan segala keunggulannya? Atau juga melibatkan dialek-dialek yang lain? Atau jangan-jangan dari beberapa dialek itu dileburkan menjadi satu di dalam Al-Quran? Baik, untuk menjawab persoalan itu, Imam At-Thahir Al-Jazairi dalam kitabnya At-Taghrib li Ushul Ta'rif halaman 106 itu menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak hanya terdapat dialek Quraisy, melainkan terdapat pula dialek-dialek Arab yang lainnya, seperti dialek Tamim, dialek Hudzail, dialek Toi, dan lain sebagainya. Beliau melanjutkan bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa di dalam Al-Quran terdapat 50 dialek Arab. Kendati demikian, menurut Imam Thahir Al-Jazairi dalam kitabnya, beliau menganggap bahwa tetap dialek Quraisy adalah dialek yang paling unggul. Hal ini terbukti dengan adanya hadis Nabi
idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisanin Quraisyin fa innahu nuzila bilisanihim. Apabila kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit atas lafaz atau sesuatu dari Al-Qur'an, faktubuhu bilisanin Quraisy, maka tulislah lafaz itu menggunakan dialek Quraisy. Kenapa? Fa innahu nuzila bilisanihim, karena bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan dialek Quraisy. Dari penjelasan singkat ini dapat kita pahami bahwa dialek yang terdapat di dalam Al-Quran itu bukan hanya dialek Quraisy, melainkan dialek-dialek yang lain juga terdapat di dalamnya. Hal ini diperkuat oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau telah mengarang kitab yang berjudul Lughatul Qabail Al-Waridah fil Qur'anil Karim, yang berisi tentang berbagai macam dialek Arab yang terkandung di dalam Al-Quran, mulai dari awal surat sampai akhir surat. Di kesempatan ini saya akan coba tampilkan beberapa contoh dari dialek Arab lain selain dialek Quraisy yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, saya ambil contoh di dalam surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud. Nah, lafaz kanud itu merupakan dialek Kinanah yang dalam bahasa fushanya itu berarti kafurun lin ni'am, yang artinya sangat mengingkari nikmat. Begitu juga contoh di dalam surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. An-najmus tsaqib. Nah, lafaz as-saqib itu juga merupakan dialek Kinanah yang maknanya al-mudi, yang berarti yang bersinar. Selanjutnya contoh lain yaitu surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'san dihaqa. Nah, lafaz dihaqa itu merupakan dialek Hudzail yang berarti mal'ah, artinya penuh. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Hajj, wa taral ardo hamidah. Lafaz hamidah merupakan dialek Hudzail yang berarti mughbirah, artinya kering atau berdebu. Dan contoh-contoh lain yang secara gamblang telah dijelaskan oleh beliau Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Lughatul Qabail Al-Waridah fi Qur'anil Karim. Untuk lebih jelasnya bisa dipelajari kitab beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan seputar dialek-dialek bangsa Arab yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Syukran li isghaikum wa husni ihtimamikum wa na'tadzirukum amikal intizar wa nuqaddimu lakum amikal intizar ala sairil khati'at qawlan wa bayanan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.